pagi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengertian-Mu hingga kami bisa juga kembali melakukan aktivitas kami Tuhan sebagaimana biasanya. Berkati kami Tuhan dimanapun berada. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu selalu menyertai kami. Amin. Baiklah, kita kembali lagi dengan berjudul Udara Bersih bagi Kesehatan Kita. Buka di halaman 20. Di halaman 20 itu ada pernapasan manusia. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas alat-alat pernapasan hewan dan alat-alat pernapasan manusia. Nah, di sini kita baca dulu. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi, proses pengembusan udara. Perhatikan, udara masuk melalui hidung melewati apa? Faring, laring, dan trakea. Itu ada 3. Oke, lanjut lagi. Dan bronkus. 4. Dari bronkus udara masuk ke paru-paru. Melalui bronkiolus udara akan berakhir di alveolus. Perhatikan. Oke. Lanjut ke pernapasan. Pernapasan pada dada dibagi menjadi fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi ini terdapat ketika atau terjadi otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Nah, akibatnya rongga akan selalu membesar. Kita bernapas. Nah, perhatikan, ada turun, ada naik, ada kempis, ada tidak kempis. Cit. Itu adalah organ pernapasan manusia. Nah, oke, lanjut lagi. Kamu lihat gambar. Pernapasan perut adalah teknik latihan pernapasan yang dilakukan dengan mengencang otot-otot diafragma. Nah, di dalam perut kita ini katanya ada juga otot-otot diafragma. Diafragma terdiri adalah otot rangka berbentuk kubah atau membentang secara horizontal antara rongga dada dan rongga perut. Terus perhatikan, itu sebaiknya teknik pernapasan ini sering disebut dengan pernapasan diafragma atau pernapasan dalam. Nah, ketika kita bernapas dengan teknik pernapasan perut, otot diafragma akan mengencang tujuan agar rongga dapat mengembang terlebih besar, sehingga oksigen lebih mudah mengeluarkan masuk ke dalam paru-paru. Selama mengambil napas, dada tidak naik, tetapi perutlah yang mengembang. Sementara ketika ia mengembuskan napas, otot diafragma akan mengeluarkan atau mengendur kembali seperti semula dan mendorong udara dari luar dari paru-paru, ya. Perhatikan ini. Ini adalah gambar. Kamu lihat ada udara masuk, udara keluar, ada udara keluar, ada masuk. Itu adalah sebuah pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Kita seperti angkat dada dan tidak ada. Masuk dan keluar. Oke. Di sini dikatakan juga di halaman 21, penilaian pengetahuan. Buatlah bagan proses pernapasan yang terjadi pada manusia berdasarkan bacaan pada di atas. Nah, bagan itu maksudnya seperti struktur. Strukturnya itu dari bagian pernapasan sampai dia kemana, sampai dia ke luring atau ke perut. Nah, sesuai bagian kamu, dia dari atas dulu. Sesudah
sudah dari atas, baru prosesnya ke bawah seperti ini. Ini adalah bagan. Ini dari atas, bisa ke sini, atau ke sini, atau ke sini, ke sini, ke sini, sini, atau ke sini, atau ke sini, atau ke sini lagi, terus ke sini lagi. Ini adalah sebuah bagan. Ini contoh, ini adalah salah satu contoh. Oke? Terus di halaman 21 di pengetahuan teknik pernapasan dan keterangan. Nah, di sini pernapasan dada. Pernapasan dada itu proses yang mengendalikan pergerakan otot-otot di dalam antar tulang rusuk, ya. Nomor 2-nya dibuat. Terus nomor 21. 21 itu di survei karakter. Itu yang pertama itu buat centang atau buat yang pertama tidak membuat kegaduhan di dekat tempat beribadah. Centeng. Jelaskan organ pernapasan dengan rutin dan minum air rutin. Conteng. Terus biarkan ketika orang lain juga berbicara. Totet. 4. Menegur orang tua yang merokok di dekat bayi, ya. Terus bersyukur kepada Tuhan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Oke. Nah, terus selanjutnya juga kamu bisa lihat gambar. Lihat gambar di halaman 24. Ibu baca ya. Setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang terjadi atau tanggung jawab agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut ini tanggung jawab warga negara masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. 3 itu meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat, menghapus tindak diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Oke. Di bawahnya ini ada pertanyaan. Apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, kapan. Ini baca. Berdasarkan bacaan teks sebelumnya, apa yang dapat kamu simpulkan? Menurutmu bagaimana tidak mencuri? Apakah ia memenuhi tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat tindakan yang membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks tersebut? Nah, teks tersebut ini di halaman 23. Itu adalah teksnya, ya, bacaannya. Tetapi kamu buat soalnya di halaman 24. Ada contoh. Apa yang terjadi pada pukul 3 pagi? Nah, terus bagaimana warga menjaga keamanan? Terus nomor 3 itu siapa yang berangkat jam 3? Kamu buat ya. Ibu sudah kasih contoh. Oke. Kita lanjut. Nah, di halaman 26, 27 dan 28, 29 sampai ke halaman 31. Ya, kamu buat. Itu adalah pilihan ganda. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasannya. Tolong diperhatikan anak-anak. Ini juga dibaca ini. Ya, dibaca. Ada di sini semua. Oke, tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hingga kami bisa melakukan atau memberikan penjelasan kepada anak didik kami. Berkati kami, orang tua dan anak didik yang ada di rumah Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari penyakit-penyakit Tuhan, dari mara bahaya Tuhan. Engkau memberkati kami dalam
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan